Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan teman-teman peserta lomba dai yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga tidak bisa terukur, dan kita diperintahkan olehnya untuk selalu bersyukur, tidak takabur, selalu berkata jujur. Insya Allah hidup kita akan makmur, tak akan tersungkur. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan yang mulia, kekasih pilihan Allah, manusia yang terbaik, the one of the ranking in the world, dari 100 tokoh terbaik dunia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema membumikan Al-Quran dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Dalam surat Al-An'am ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita keutamaan, kewajiban setiap pribadi muslim dalam membumikan Al-Quran di dalam kehidupannya. Begitu agungnya orang yang membumikan Al-Quran dan begitu kerdilnya, celakanya orang yang tidak mau membumikan Al-Quran. Sahabat dai yang dirahmati Allah, dari ayat di atas pada kalimat wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan inilah Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Pikirannya berpikir dengan Al-Quran, hatinya berpikir dengan Al-Quran, pribadinya, anggota tubuhnya, ketika berbuat, ketika berkata, ketika melakukan semua aktivitas selalu membawa nilai-nilai Al-Quran. Sehingga apa yang didapatkan ketika Al-Quran itu diturunkan kepada kita menjadi keberkahan bagi manusia ketika Al-Quran itu diamalkan dan diaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan kita. Fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Wattaqun, dan bertakwalah. Jaga iman kita dengan Al-Quran, jaga hati kita dengan Al-Quran, jaga pembicaraan kita dengan Al-Quran, jaga perbuatan kita dengan Al-Quran, jaga seluruh anggota tubuh kita dengan cara mengaplikasikan Al-Quran dalam hidup kita. Lalu apa akhirnya? Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam ayat ini, la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran kita amalkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, ketenangan dalam hati kita. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan keutamaan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai petunjuk perbedaan antara yang hak dan yang batil. Karena itu, kalau kita kepingin menjadi hamba yang baik, kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, hendaknya kita mengikuti apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kita semua
man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis disebutkan orang yang mau mengamalkan Al-Qur'an, orang yang cinta sama Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai keluarganya. Sahabatku, mau nggak dicintai Allah? Senang nggak jadi keluarganya Allah? Kalau mau, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan cintai Al-Quran. Maka Allah akan cinta kepada kita. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita mau mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.